Halo, kembali lagi di video analisa saham. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham Mutu, MUTU. Nah, ini kalian bisa lihat di websitenya ya. Nama perusahaannya itu PT Mutu Agung Lestari Tbk. Mereka berbisnis di bidang pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Untuk detailnya kalian bisa lihat di website mereka. Nah, ini websitenya mutucertification.com. Kalian bisa lihat di sini nih, di layanan yang ada pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya di websitenya. Jadi aku akan langsung ke poin-poin pentingnya. Oke, dari kasus hukum tidak ketemu sama sekali ya. Atas nama PT Mutu Agung tidak ketemu. Terus tidak ketemu kasus hukum dari direktur utama dan komisaris utama tidak ketemu. Dari pengendali perusahaan pun tidak ketemu. Jadi untuk sementara ini saham Mutu ini apa namanya ya, bebas dari resiko yang bersifat melanggar hukum lah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu ada kasus hukumnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi menurutku ini ada rawan ya, karena ini sebenarnya lembaga yang fokusnya itu adalah mencegah kejahatan lingkungan. Tapi ketika perusahaan ini menjadi TBK itu cukup aneh. Jadi ini menjadi lembaga yang curang saat fokus utamanya adalah meningkatkan omset dan laba. Maksudnya gini, ketika perusahaan mutu ini ingin memberikan sertifikasi bahwa suatu perusahaan itu adalah pecinta lingkungan atau tidak merusak lingkungan, itu bisa menjadi aneh kalau mutu ini menjadi TBK. Karena TBK itu fokus utamanya adalah meningkatkan omset dan laba. Tapi ketika lembaga sertifikasi ini menjadi pencari uang, itu jadi aneh menurutku ya. Jadi mungkin tujuan utamanya itu mencegah kejahatan lingkungan jadi tidak terjadi lagi ketika kliennya menyuap lembaga ini. Tapi ini baru apa ya? Bukan dugaan ya. Ini resiko lebih tepatnya rawan menjadi lembaga yang curang. Ini yang menjadi keanehan dari apa ya, pemikiranku ya. Jadi ini sebenarnya lembaga yang mencegah kejahatan lingkungan, tapi sekaligus mengejar keuntungan peningkatan omset dan laba. Ini nggak cocok banget. Jadi sebenarnya PT Mutu ini jangan TBK, karena ketika mereka masuk TBK artinya mereka mengejar ini nih, dua ini, meningkatkan omset dan laba. Sebenarnya ini kan sertifikasi yang mencegah kejahatan lingkungan, kejahatan apa namanya, tenaga kerja yang dicurangin atau ada kekerasan. Ini kan sertifikasi yang begitu-gitu semua nih, yang atas nama kebaikan manusia atau kebaikan lingkungan hidup gitu-gitulah ya. Jadi ini nggak cocok. Ini menurutku ini agak aneh ketika mereka TBK. Jadi nggak kena ya. Soal kepemilikan, tidak ada pemilik tunggal di atas 51%. Ini tidak baik karena bisa saja perusahaan didirikan bukan untuk berbisnis tapi mencari uang lewat masyarakat dengan cara membuang kepemilikan ke masyarakat. Nggak harus buang 100, mungkin bisa buang 70 atau 80 ya. Nah, ini kita mau lihat ya. Ini ada apa namanya? Eh, artikel mengenai Mutu Agung mundur sebagai lembaga auditor sertifikasi RSPO. Ini aneh juga ya. Harusnya kan mereka ikut terlibat dalam sertifikasi RSPO, tapi mereka mundur. Ini cukup aneh. Kan tujuan utama mereka itu mencegah kejahatan manusia atau kejahatan lingkungan. Sebenarnya kan itu tujuan utamanya. Tapi kenapa mereka mundur dalam sertifikasi RSPO? Ini yang menjadi tanda tanya. Yang tanda tanya keduanya itu yaitu mereka menjadi perusahaan TBK yang yaitu tujuan utamanya adalah mencari cuan. Itu aneh banget. Dan lalu ada berita pengendali Mutu menjual sahamnya. Ya, ini kalau misalnya tidak ada pemilik tunggal, terus ada berita begini berarti udah matching lah ya. Jadi benang merahnya sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini dia pengendali Mutu kurangi porsi kepemilikan sahamnya di perseroan. Nah, kena deh. Ya, salah satu pemegang sahamnya ya, yaitu PT Afda Excellency Lintas Dunia. Mereka jual ke publik sebesar 7%. Wah, itu lumayan gede loh, 7%. Itu poin selanjutnya yang menjadi negatif ya.
Harga saham sudah jatuh sejak IPO di harga 200, sekarang harganya di 73. Chartnya jelek, kita lihat aja langsung ya chartnya ya. Nah ini dia, di sebelah kiri nih. Jadi mereka IPO yang candle hijau ini nih, yang tebel banget sampai ke harga 200. Setelah itu dibanting sampai sekarang, di harga 73. Jadi mereka tidak diberi kesempatan untuk bangkit. Kalaupun ada bangkit, turun lagi. Nah inilah yang dugaan yang aku bilang ya. Nah, jadi membuang kepemilikan tidak hanya 100% ya, bisa aja buang 70% dan lain-lain. Dan ada beritanya juga menjual sahamnya. Jadi ini chartnya jelek dan harga sahamnya mungkin bisa jatuh lagi sampai mungkin bisa 50 kalau pengendalinya kejam ya. Kalau pengendalinya kejam. Ekuitas belum terlihat karena baru IPO di tahun 2023, jadi pertumbuhan ekuitasnya belum kelihatan ya. Jadi aku ini kasih poin yang bukan negatif ya, netral lah ya. Belum kelihatan, total utang aman ya, karena bisa dibayar dengan aset lancar. Kita langsung lihat di bagian ini ya, laporan keuangan. Nah ini dia. Total hutang, kita lihat ya total utang. Total utang. Nah ini dia, total liabilitas itu total utang. Itu 85 miliar. Itu bisa dibayar dengan aset lancarnya mereka 128 miliar. Yang terdiri dari uang cash, investasi jangka pendek, dan piutang. Jadi semuanya bisa di cover ya dengan aset lancarnya mereka. Jadi secara utang mereka aman. Perbandingan modal, ekuitas mereka lebih besar daripada liabilitas. Ini juga hal yang baik karena modal ekuitas harus lebih besar agar setiap keuntungan yang didapatkan bisa menjadi penambah ekuitas. Jadi bukan mengalir untuk bayar utang. Jadi beli saham sama dengan beli ekuitas gitu ya. Kita lihat di laporan keuangannya nih, ekuitasnya 210 miliar, total liabilitasnya yaitu 85. Jadi bagus untung buat investor. Poin positifnya di bagian itu ya, sisi keuangan. Omset dan laba naik lebih di atas 10% itu cukup baik ya. Kita lihat langsung di kuartal 3 ya. Nah, ini dia. Omsetnya mereka di tahun 2023 176, terus naik ke menjadi 200. Laba bersih juga naik ya dari 15 miliar naik ke 19 miliar. Jadi ini cukup baik ya dari sisi keuangan. Arus kas juga positif. Kita lihat lagi ya, arus kas. Nah, dia arus kasnya positif dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Valuasinya juga murah ya. Ini dividen yield-nya 4%, PE rasionya 9 kali, PVB-nya 1 kali. Jadi aku lihat valuasinya cukup murah. Ini bisa lihat di aplikasi RTI Bisnis. Kesimpulan secara keseluruhan opini pribadiku ya. Jadi untuk saat ini sebaiknya hindari saham ini jika mau berinvestasi. Karena bisnisnya cukup aneh. Aku bilang kan, ini sebenarnya lembaga sosial lebih tepatnya ya. Lembaga atau PT sosial yang mencegah kejahatan lingkungan dan kejahatan manusia atau para pekerja. Tapi ketika ada klien yang ingin mendapatkan sertifikasi yang positif, PT ini bisa dibayar atau disuap untuk bikin sertifikat yang positif. Nah, ini bahayanya di situ. Dan yang kedua, harga saham turun terus semenjak IPO ya. Jadi ini tanda yang negatif. Ada dua keanehan lah ya, dua negatif ya. Pengendali menjual sahamnya. Jadi ada ya pengendali. Jadi ini 3 poin yang cukup membuat aku pribadi untuk menghindari saham ini. Jadi kalau bagi kalian yang uangnya ingin aman, hindari saham ini. Lebih parah lagi karena kalau pengendali terus menjual itu lebih parah, bisa harganya ke 50. Jadi soal murah dan kenaikan omset laba itu cuekin aja, karena kalau secara fundamental terpentingnya yaitu masalah etika bisnis. Hukumnya sih nggak ada ya etika bisnis yang tadi aku bilang ya. Harusnya lembaga sosial menjadi lembaga cuan, itu masalah etika bisnis itu nggak kena ya. Dan pengendali juga menjual sahamnya dan harganya terus turun, itu cukup bahaya. Jadi soal fundamental keuangannya cukup baik, lupakan aja. Karena fundamental yang lain-lainnya itu yang etika bisnisnya mereka nggak kena atau kurang positif. Tapi kalau kalian mau iseng atau uangnya rela hilang, ya bolehlah masuk sedikit atau tunggu harganya sideways. Aku nggak tahu nih harganya sideways-nya kapan. Karena harganya jatuh terus ya, aku lihat ya. Selama 3 bulan terakhir, kita lihat, nah jatuh terus nih. Mencetak harga terbawah yang terbaru nih. Bukan harga terbaru sepanjang masa ya. Harga terbaru sepanjang 3 bulan. Ini jatuh terus nih, 3 bulan. 73 sekarang. Jadi, daripada uang kalian hilang, lupakan saham ini, cari saham yang lain.
Paling itu aja ya untuk saham utuh. Hindari karena secara fundamental, jadi ada dua fundamental lah. Fundamental uangnya mungkin oke, tapi fundamental secara etika bisnis ya, dan pengendalinya terus menjual sahamnya itu kurang baik. Takutnya ada yang tadi aku poin yang ini ya. Mana tuh yang poin? Nah ini nih, bisa aja pengendalinya menjual 100% ke masyarakat, itu bahaya sekali. Oke, itu aja. Mungkin kalau ada informasi yang kurang atau salah, kalian boleh tulis di kolom komentar, koreksi dan tambahkan informasinya. Atau mau request saham lainnya, cukup tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di analisa saham lainnya. Bye-bye.